Yes, di sebelah saya sudah ada Zeekr 9X, sebuah PHEV dengan baterai terbesar di dunia saat ini, 70 kW, tenaga juga besar, 1200 HP, dan menjadi salah satu mobil yang sangat canggih yang ada di dunia saat ini, dan dia berasal dari Tiongkok. Lantas seperti apa mobilnya? Yes, jadi Zeekr 9X ini adalah model yang paling baru dirilis oleh Zeekr, dan ini masih versi China-nya ya, belum ada di pasar luar, bahkan Indonesia belum masuk. Ini masih format setir kiri, tapi ya kami sudah pernah bertemu sebenarnya mobil ini di Tiongkok, dan mobil ini benar-benar mind blowing gitu, karena benar-benar dia gantengnya dapat, teknologinya dapat, kemudian baterai gede banget, tenaga juga besar banget. Dan di China sebagai gambaran, mobil ini dijual dengan harga yang setara jika dikonversi ke rupiah, itu mencapai 1,2 miliar rupiah, sekitar segitu. Nah, dan bisa dilihat bagian depannya ya, bagian depan tuh benar-benar tampilan yang sama dengan Zeekr lainnya, karena ini bahasa desainnya Zeekr, grillnya seperti ini, kemudian lampunya seperti ini lampunya keren, kemudian ada helmnya 2 buah seperti ini, grillnya juga full warna hitam, di warna bodi yang warna hitam seperti ini, dan ini ada lampu berwarna biru atau hijau ini sebenarnya, hijau. Nah, ini lampu yang menandakan bahwa mobil ini memiliki fitur autonomous driving level 3. Ada LiDAR-nya, dan di spion juga ada juga di lampu belakangnya. Jadi ini sebagai peringatan bahwa ketika lampu ini nyala, itu warning kepada kendaraan sekitar bahwa mobil ini sedang diaktifkan untuk autonomous level 3-nya atau berkendara sendiri. Kalau di Cina bisa, tapi kalau di Indonesia tampaknya belum bisa. Karena sebelumnya itu ada Volvo EX90, ada LiDAR juga, tapi itu tidak diaktifkan, dan yang versi untuk di pasaran konsumen itu tidak pakai LiDAR. Terus mobil ini juga panjang banget, dia mencapai 5,2 meter, SUV yang rasanya setara dengan kalau di model Eropa yaitu GLS dan juga BMW X7. Bahkan ini rasanya lebih panjang gitu. Terus kita lihat bagian yang cukup mind blowing, mesinnya. Ini dia, emang nggak kelihatan apa-apa sih, tapi di balik sini dia ada mesin 2000 cc 4 silinder turbo, tapi dia akan dipadukan dengan motor seganda depan dan belakang. Tenaganya yang paling kenceng ya, itu 1360 horsepower. Gila, itu gede banget. Dipadukan dengan baterai, ada 2 versi, ada yang 55,1 dan 70 kWh. Nah, Zeekr 9X ini menjadi mobil PHEV dengan baterai terbesar di dunia. 70 kWh itu rasanya sama dengan Ion V. Ion V itu 71-an. Dia mobil listrik murni, sedangkan ini 70 kWh, tapi dia PHEV. Nah, jarak tempuhnya mencapai 1250 km, memang standar, tapi dia karena berpadu dengan motor listrik yang bertenaga besar, makanya kalau range nggak terlalu jauh. Nah, akselerasinya 0 sampai 1 km per jam itu tuntas dalam waktu 3,9 detik. Sekarang kita lihat bagian sampingnya. Di bagian sampingnya bisa dilihat ya, memang kalau untuk keseluruhan masih desainnya tuh agak mirip Rolls-Royce, ada Range Rover-nya ada gitu ya. Nah, peleknya keren, dia warna hitam seperti ini, desainnya juga keren, ada sporty tapi ada kesan unsur mewahnya juga. Nah, dia berukuran 22 inci yang dibalut dengan ban 285/45, dan ini bannya premium Pirelli. Wow. Terus juga kameranya banyak banget. Di sini ada kamera, ada 2, ada 3, 4. Jadi Zeekr tuh tampaknya nggak cuma mewah, tapi dia high tech. Memang Zeekr tuh selalu jadi sub-brandnya Geely yang paling high tech ya. Terus juga pintunya bukan Zeekr kalau nggak otomatis. Tuh. Semua otomatis, dan dia dilengkapi dengan gesture. Kalau dibuka, jangan objek. Tuh, dia akan berhenti. Ya, ini sebenarnya udah ada di 7X juga sih, si fitur otomatis ini. Dan pintu otomatisnya ada di keempat pintu, di depannya juga. Terus juga masih setir kiri ya. Oke, sekarang kita lihat bagian belakangnya.
Dan ini dia bagian belakangnya ya, clean, sleek, tapi mewah. Besar banget katanya, karena lebar banget mobil ini. Lebarnya tuh lebih dari 2 meter. Nah, kemudian bagian belakang lampunya seperti ini. Ini benar-benar premium sekali, mewah sekali. Dan ini lagi lampu hijau seperti yang bagian depan. Karena mobil ini ada autonomous driving level 3. Terus kalau di bagian belakangnya memang dia agak mirip, bahasa desainnya sedikit mirip Volvo ya. Nah, buka bagasi seperti apa? Dia split tailgate. Tuh. Di bagian bawahnya kita ada apa? Oh, ada toolkit. Nah, bangku itu dia dua ya, 3 baris, sampai bagian tengahnya di captain seat untuk ini dilengkapi dengan air suspension mobil ini. Dan semua pengaturan bangku itu bisa dilipat, diatur semua secara elektrikal. Oh, ini bisa dilipat ya. Oh. Nah, ini justru tahu nih ini justru ada barang kan, jadi safety gitu. Gak mungkin ada ketinggalan barang terus gas aja dia kejepit, itu nggak mungkin. Ya udah, sekarang kita bagian interiornya, karena ini jujur bagian interior tuh banyak banget fitur yang harus Anda ketahui karena mobilnya benar-benar canggih sekali. Let's go. Dan ini dia ruang interior dari Zeekr 9X. Memang kalau mobil-mobil Tiongkok tuh memang generik ya bagian interiornya. Ya ini jujur ada generik ya dari segi display, terus juga semua customer memang agak generik. Tapi final touch-nya itu yang paling penting. Mobil ini mewah banget. Itu benar-benar soft touch semua. Soft touch, terus ini bahannya kayu gitu ya, keren. Nice banget. Dan layar sendiri ada 2 di sini dan di sini nih. Jadi untuk penumpang ada layar, untuk head unit juga ada layar. Layarnya ya bahasa desainnya Zeekr sih. Ini UI Zeekr. Nah, mau dari mana mulu nih mulai fiturnya nih? Karena banyak banget fiturnya. Yang pertama head-up display, dia augmented reality. Terus juga instrument cluster ya info sih nggak terlalu banyak sih, standar lah ini. Kemudian instrument cluster dia standar sih, sama speed, navigasi, range-nya berapa, terus posisi ini nih, posisi air susnya lagi low atau high ada di sini, sama di situ ya, bensinnya berapa, baterai berapa. Nah, setirnya ini juga setir Zeekr nih, keren. Kenapa ya, Zeekr tuh keren-keren ya desainnya, setirnya keren. Nah, ini untuk mengatur kendaraan nih, crawl, coba ya. Kita nggak bisa nyalain sih, Zeekr steering. Tuh, reduce the turning radius during low speed turning. Gila banget. Crosswind assist. Jadi kalau ada strong crosswind atau angin dari samping gitu ya, nah mobil tuh bisa menyimbangi dari air suspensionnya. Terus juga ada Zeekr turn tuh nanti saya akan kasih footage-nya. Jadi kayak di Denza yang sedan tuh Z9 GT, jadi bisa gitu, bisa bannya berputar beda arah supaya bisa bergeser gitu pantatnya, tapi nggak bisa diperagain di sini. Energy mode biasa, HEV, ICEV, Force EV, kemudian gitu faking. Ini untuk pengaturan mode berkendara lah semuanya. Nah, joknya nih, ini juga banyak banget yang bisa diatur. Tadi tuh pertama kali masuk ke sini, itu joknya tuh yang belakang hadap-hadapan dengan baris ketiganya. Nah, kamera off-road control. Terus juga ini off-road control sebenarnya sama kayak gini nih, jadi dia nggak berubah. Nah, datanya bisa kelihatan ya, ini TPMS-nya, kemudian nih bisa lihat nih approach angle berapa, ground clearance-nya sekarang nih keadaan gini berapa, tuh departure angle berapa. Wah, keren banget. Jadi ketika Anda mau off-road dengan mobil ini, mau crawling, ini bisa diaktifin. Ada 6, 7, 8, 11, 12 stage gitu. Bisa diatur di sini. Bisa angle raw angle juga ketahuan berapa. Ini ada kompasnya. Ada smart fridge kayak di Denza ya. Di sini ada kulkas juga, bisa panas, bisa dingin. Ion V juga ada, dynamic theme, smart scene biasa lah ini. Kayak mobil China pada umumnya ya. Jadi scene-nya lagi mau apa gitu. Tapi nggak ada internet ya sayangnya mobil ini. Kemudian light show. Nah, light show ini speaker dari dalam, tapi di luar menampilkan permainan lampu-lampunya bermain gitu ya. Tapi juga ini mesti download. Terus exterior sound. Nah, exterior sound ini merupakan fitur khasnya dari Zeekr, selalu ada nih. Thanks for giving way. Jadi kalau udah kasih jalan tuh bisa ngomong mobilnya, thank you ya udah kasih jalan gitu. Pedestrian first, giving way please, I'm here. Jadi bisa jadi anjing, bisa jadi kucing, gitu. Kuda, sports car, sepeda, dan masih banyak lagi. Tuh. Nih, bikin eksternal dulu nih, coba.
Kita bikin cat. Nah itu suara akan muncul di luar. Miau miau. Nah beda ya, kemarin saya review EX90 kan, itu mobil Eropa yang sebenarnya ya saudaranya juga dari si Zeekr 9X ini, tapi entah kenapa di situ tombol fisiknya minim. Di mobil ini malah banyak nih, buka sunroof, tutup sunroof, lampu segala macam. Terus ini ada hill descent controlnya. Tuh, masih banyak tombol fisiknya di sini nih. Untuk low air suspensionnya, kemudian over control bisa dari sini semuanya. Untuk mengatur kursi, panas, pendingin jok. Kursi pijat, di sini ada kursi pijat ada 4 ya, di passenger, di supir, kemudian di belakang juga ada kursi pijat. Nah di bagian sini nih ada layar lagi, ini juga banyak fungsi ya sebenarnya. Kamera ke depan, bisa di zoom, tuh. Bisa bikin video, bisa bikin time lapse, AI. Oh nggak bisa, karena nggak ada internet. Tapi ada AI di mobil ini. Dua view video bisa. Jadi ada kamera dalam juga ya. Di sini ada kamera dalamnya belakang nih. Tuh. Oke. Nah di sini sebenarnya bisa ada beberapa aplikasi sebenarnya. Bisa karaoke, bisa game, bisa movie. Tapi saya nggak connect ke internet. Speaker mobil ini juga banyak banget, dia aftermarket dari Naim. Total ada 32 speaker dan sudah saya tes itu benar-benar premium banget, suaranya benar-benar jernih banget. Wah gila, ini mobil udah lawannya mungkin bisa dikatakan dia lawannya Cullinan gitu ya, udah yang Bentayga. Tenaganya juga udah setara gitu, udah gede banget, tapi memang dia makin hype gitu. Oke, nah sekarang sebelum kita pindah ke oh ya, masih ada yang saya bahas lagi. Untuk pengaturan setir dan jok itu bisa dilakukan secara elektrikal, kemudian untuk setirnya dia teleskopik dan tilt secara elektrikal. Nah ini menarik karena di Zeekr 7X itu dia untuk ngatur setirnya itu menggunakan elektrik tapi tidak ada tombolnya, jadi harus dari head unit ya, agak ribet kan. Nah di mobil ini balik lagi, nice itu karena ya mungkin mengikuti regulasi China sekarang ya, udah harus balik tombol fisik. Nah di mobil ini tombol fisiknya banyak, tadi saya udah bilang ya. Terus di sini ada auto. Nah auto ini adalah untuk mengaktifkan autonomous driving level 3-nya, tapi saya nggak bisa coba di sini sih. Ada di sini. Oke. Nah, untuk joknya ini juga nih versatile seat ya. Versatile banget emang. Jadi bisa kayak gini nih, ini display ya. Biasa nih. Tapi dia bisa kayak gini, bisa single recline nih, simulasiin kayak gini ya. Tuh. Bisa seperti ini. Bisa seperti ini, joknya berhadapan. Juga bisa dia travel bed. Kayak gimana travel bed? Gitu. Oh, jadi tinggal si footrestnya dinaikin, jadi tinggal tidur. Nah, udah kita aktifin 2 recline mode coba. Activate. Nah, kira-kira kayak gini nih 2 recline mode nih. Wah gila banget mobil, bener-bener fitur banyak banget, gimmicknya banyak, tapi ya somehow sekarang mobil fitur banyak tapi jadi kepake semua gitu, dan mau nggak mau merek lain jadi mengikuti. Nah terus juga jok belakangnya ini juga sekarang nih posisi ini bisa di recline untuk ininya, footrestnya tuh, jadi seperti ini, jadi santai, dimajuin bisa. Terus juga dia ada kursi pijetnya, aman aja. Nah, tuh. Tapi saya nggak ada armrest di sini. Ya nggak apa-apa lah. Terus juga, nah di sini yang tadi saya sebutkan ya, dia ada kulkas, tapi kayak gini, biasa, bisa jadi pendingin, bisa jadi penghangat. Udah. Terus ini nggak sekedar display, karena dia bisa diambil. Kalau ada yang Series 7 zaman dulu tuh, jadi Anda bisa mengatur sebenarnya beberapa setup dari sini. Cuman sayangnya lagi-lagi nggak ada internet, jadi nggak bisa nyambung. Udah kita balikin aja, karena ini sebenarnya semua bisa diatur melalui tombol fisik yang ada di sini nih. Nah, menonton bisa, buka aja dari ininya, dari sini.
bisa bisa disesuaikan. Nah, ada apa aja? Nah, ini sebenarnya basically menunya sama dengan display yang ada di bagian penumpang ya. Ada bisa nonton movie, bisa denger lagu, bisa karaoke, sama persis. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan ini bisa sampai sini sebenarnya, bisa dimundurin banget. Suka-suka. Memang nggak gede layarnya, nggak segede A7 gitu ya, tapi nice lah ada gini. Oke, sekarang kita akan balikin lagi ke posisi semula ya, karena pengen tahu seberapa baik tingkat ergonomis dari mobil ini. Nah, ketika default seperti ini bisa terlihat ya, ini sangat leluasa di bangku baris keduanya. Tinggi saya 177 cm, bisa lihat ini sudah saya sesuaikan dengan posisi berkendara saya. Luas banget ya, karena mobil ini panjangnya 5,2 meter, kemudian headroom juga tidak terbatas. Ya nggak terbatas sih, cuman aman lah, masih aman. Nah, ketika default sih aman ya, nggak ada armrest di bagian kiri karena ada armrest dari door frame-nya seperti ini. Nah, di sini Anda tuh bisa menutup ini, ada tirainya secara elektrik, dan Anda bisa membuka juga bagian kanannya dari sini. Jadi bagian kanan bagian kiri bisa cara ini dulu. Gila banget ya mobil, canggih banget. Nah, di samping sini ada meja lipat. Ini kayak mobil Cina kebanyakan yang meja lipat kayak gini, kayak di High Tech HD, kemudian Denza kayak gini semuanya. Nah, untuk membuka pintu bisa dari sini, Nah, kalau misalkan mobil ini mengalami gangguan elektrik, gitu, misalkan aki 12 voltnya rusak, nah bisa manual dari sini nih. Tuh, untuk emergency itu sifatnya. Oke. Nah, sekarang kita butuh nggak sih bahas bagian belakangnya? Rasanya tuh naik Zeekr 9X duduk belakang aneh juga ya. Yaudah deh, bahas dikit deh. Kasta terendah dari sebuah mobil ketika Anda harus duduk di bangku baris ketiga. Iya, tapi jujur ini masih sangat manusiawi karena panoramik ya sampai belakang. Ini masih ada panoramik. Terus juga ya bahan joknya memang tidak lebih empuk dibandingkan sisi lainnya, tapi rasanya masih aman banget dan nyaman gitu loh. Wow. Ini sudah saya sesuaikan posisi duduknya, terus masih ada legroom, headroom. Padahal mobil ini dia nggak tinggi-tinggi banget ya, bukan MPV juga, tapi akomodasinya luar biasa. Terus masih ada ini untuk privasi kalau butuh, ada tirainya. Wah, keren banget. Dan Anda juga bisa mengatur jok secara elektrik. Tuh sandarannya, mau relax apa. Wow, luar biasa mobil ini, gila. Terus juga kalau mau turun dari mobil bisa electrical, semuanya ada tombolnya di sini. Tapi asal tidak ada penumpang ya. Kalau ini dilipat coba. Tuh nggak bisa karena ada videographer. Bisa. Kok dia bisa? Ya pastikan nggak ada orang di situ ya. Dan jadi begitulah hasil first impression kami terhadap Zeekr 9X. Ini nggak bisa closing di luar karena rame banget. Gias 2026 ini luar biasa. Dan sebagai kesimpulan, mobil ini canggih banget, tapi memang belum dipasarkan di Indonesia. Ya seakan-akan Geely atau Zeekr Indonesia itu ingin menunjukkan bahwa mereka mau punya mobil yang super canggih, super mewah, super flagship, dan kami belum tahu apakah mobil ini akan dipasarkan di Indonesia atau tidak, karena harganya pasti akan mahal. Di Cina aja harganya udah 1,2 miliar rupiah. Jadi segitu aja. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe jika Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.